Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia tonton video Ais. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini supaya Ais makin semangat membuat video untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini Ais akan rekomendasikan salah satu marketplace yang bisa teman-teman gunakan untuk berbelanja dan berjualan. Jadi selain berbelanja, dengan aplikasi ini teman-teman juga bisa berjualan atau bisa melakukan bisnis online melalui aplikasi ini. Nah, aplikasi tersebut adalah Lazada. Siapa sih yang nggak tahu dengan Lazada? Ya, Lazada adalah salah satu situs jual beli online yang ada di Indonesia. Situs ini berasal dari Jerman. Aplikasi mobilenya diluncurkan pada tahun 2012 silam. Aktif hingga saat ini, berpartisipasi meramaikan pasar daring di Indonesia. Yang akan Ais bahas di video kali ini adalah kelebihan dan kekurangan Lazada bagi seller dan reseller. Nah, kita masuk ke kelebihan Lazada bagi pembeli. Yang pertama adalah belanja di Lazada beraneka ragam produk tersedia. Di Lazada, walaupun masih didominasi oleh produk elektronik, tapi barang-barang selain elektronik pun banyak tersedia di Lazada, seperti peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, mainan, alat musik, alat olahraga, buku, tas, alat kecantikan, dan lain-lain. Jadi, kita bisa nih langsung belanja banyak produk di Lazada. Yang kedua, banyak diskon menarik yang ditawarkan. Diskon merupakan salah satu hal yang sangat bikin menarik perhatian para konsumen, karena konsumen dapat menghemat uang. Lazada beberapa hari terakhir ini seringkali memberikan diskon kepada pelanggan. Ada yang di kisaran di bawah 10% hingga diskon di atas 30% untuk beberapa produk tertentu. Untuk kelebihan yang selanjutnya adalah bebas ongkos kirim. Ongkos kirim terkadang menjadi sesuatu yang menakutkan untuk berbelanja online karena cukup besar untuk barang yang ukurannya besar. Namun Lazada memberikan kemudahan bagi para pelanggannya dengan menggratiskan ongkos kirim ke lebih dari 100 kota di Indonesia. Dan tentunya ini cukup bagus untuk perkembangan Lazada ke depan, karena pasti konsumen memilih yang ongkos kirimnya gratis. Kelebihan yang selanjutnya adalah bisa COD atau cash on delivery. Terkadang dalam belanja online terdapat beberapa ketakutan seperti barang tidak sampai dan takut ditipu. Itu sering dirasakan. Tapi di pelayanan ini Anda dapat melakukan pembayaran di tempat pada saat Anda menerima barang, sehingga terhindar dari penipuan. Tapi saat ini mungkin sistem COD Lazada baru ada di daerah Jakarta dan sekitarnya saja. Nah, untuk kelebihan selanjutnya adalah pengiriman barang cepat. Sebagai pembeli pasti mengharapkan barang yang ia beli cepat sampai dan tidak terjadi kerusakan ataupun cacat. Lazada sepertinya tahu persis kebutuhan konsumen itu. Oleh karena itu, mereka melakukan pengiriman barang yang cepat setelah pembayaran diterima. Selanjutnya adalah kekurangan belanja online di Lazada. Sebagai pembeli juga tentu ingin segera mendapatkan kepastian dalam berbelanja. Yang sering dilakukan atau yang sering dirasakan oleh para konsumen adalah konfirmasi pembayaran diterima oleh pihak Lazada cukup lama, sehingga sedikit membuat pembeli khawatir. Pas sumber ada yang mengalami pengalaman seperti ini. Saat konfirmasi pembayaran pukul 10 pagi dan baru menerima konfirmasi pembayaran pada pukul 3 sore. Tentu ini waktu yang lumayan lama ya teman-teman, tapi masih tergolong cepat karena masih pada hari yang sama. Tapi tentu lebih menyenangkan lagi kalau hanya memerlukan beberapa menit saja untuk mendapatkan konfirmasi dari pembayarannya.
Untuk kekurangan yang selanjutnya adalah fasilitas COD masih belum bisa di banyak kota. Fasilitas COD yang ditawarkan memang bagus untuk konsumen, tapi sayangnya untuk saat ini masih untuk kota Jakarta dan sekitarnya saja. Untuk wilayah lain tidak bisa COD. Mungkin untuk lebih memuaskan pelanggan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, tentu fasilitas COD di setiap kota bisa diterapkan. Selanjutnya adalah kekurangan Lazada bagi penjual. Nah, yang pertama adalah aktivasi pendaftaran akun. Menjadi bagian dari Lazada tidaklah mudah. Mungkin bagi mereka yang berwawasan tinggi, bermodal besar dan memiliki banyak waktu tidak masalah. Kenapa bisa begitu? Alasan kenapa bisa dibilang tidaklah mudah karena ketika kita baru mendaftar sebagai bagian dari Lazada, kita akan mendapatkan pesan email tercantum form yang berisikan perjanjian yang harus di-print dan ditandatangani pakai materai. Lalu scan email, kemudian kirim kembali ke email Lazada. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan pesan interview lain yang membosankan. Tentunya itu agak sedikit rumit ya teman-teman, karena dalam kita melakukan pendaftaran untuk menjadi salah satu seller di Lazada, kita harus melewati beberapa proses dan itu agak sedikit formal atau susah untuk dilakukan juga. Mungkin tidaklah susah ketika kita memang benar-benar niat, tapi untuk teman-teman yang masih coba-coba, atau baru ingin mencoba memulai berbisnis online, mereka akan down dan akhirnya malas, dan akhirnya niat mereka untuk memulai berbisnis online malah tidak ada lagi. Kekurangan yang kedua bagi penjual di aplikasi Lazada, manajemen tidak transparan. Menjual produk di Lazada memang suatu hal yang membanggakan, di mana Lazada adalah salah satu situs besar layaknya Amazon.com yang mencakup jaringan pasar sangat luas. Namun apa jadinya jika dari pihak Lazada tidak transparan dalam hal informasi apapun seperti penjualan, estimasi pengiriman, dan hal lain yang mungkin saja merugikan Anda sebagai seller. Jadi, transparan adalah sangat diperlukan, apalagi antara penjual dengan manajemen aplikasi. Bagaimana jadinya kalau penjual saja tidak tahu bagaimana estimasi pengirimannya, ataupun cara penjualannya, alur penjualannya, dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu kekurangan Lazada bagi penjual. Kekurangan selanjutnya adalah pelanggan adalah raja. Mungkin Anda tidak terlalu fokus dengan istilah pelanggan adalah raja ketika hendak pertama kali mengajukan permohonan. Sudah banyak dari penjual lain yang mengeluhkan masalah ini, di mana jika pesanan yang telah dikirimkan oleh seller dan masuk ke gudang Lazada lalu dikirim kembali ke pembeli dan ternyata si pembeli mengajukan komplain karena alasan barang tidak sesuai dan ada kerusakan, dengan mudahnya pihak Lazada akan menerima pengembalian barang tersebut tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan seller atau si penjual. Hal ini akan berdampak buruk bagi seller yang bermodal kecil karena mau tidak mau harus menerima barang pengembaliannya. Itu semua bisa dilakukan tapi dengan konfirmasi kepada penjual. Jadi tidak hanya sepihak saja. Misal ada retur barang atau pengembalian barang, dari pihak aplikasi Lazada tidak sama sekali mengkonfirmasikan. Tiba-tiba barang datang dan si penjual harus mengganti barangnya sesuai dengan keinginan konsumen. Memang istilah pelanggan adalah raja ada, tapi tidak semuanya bisa dilakukan dengan istilah itu. Oke, sekian saja video dari Ais. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Barangkali teman-teman mau rekomendasiin selanjutnya Ais bikin video apa, silahkan komen di bawah ini atau boleh DM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.